Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Joni Lis Effendi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya share sebuah video tutorial menulis yang ini penting banget ya bagi teman-teman, terutama yang sedang berusaha merintis karir sebagai seorang penulis atau ingin tahu banyak tentang dunia penulisan. Coba deh dipikirkan ini baik-baik ya, tentang apa itu mindset, membangun mindset sebagai seorang penulis. Nah, di sini teman-teman diharapkan bisa sedikit banyak dapat pencerahan ya, bahwa sebagai seorang penulis itu ada sesuatu di dalam diri kita, terutama dalam pikiran kita dan perasaan kita yang itu harus diarahkan, diselaraskan. Banyak ya pemikiran-pemikiran tentang mindset ini, dan gimana sih seharusnya seorang penulis itu bisa menata pola pikirnya. Mindset itu kan pola pikir atau alur berpikirnya dari awal sampai akhir tentang aktivitas menulis ini atau sebagai seorang penulis. Oke, baik ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke ini presentasi tentang menulis dan teman-teman. Oke, di sini ya. Saya kondisikan dulu. Oke, siap. Ini materinya di kelas privat cerpen ya. Tapi ini adalah materi umum dan ini juga saya sharekan ke umum. Itu bagaimana membangun mindset sebagai seorang penulis. Dan ini, oke, ini ada sebuah quote dari Bunda Helvi Diana Rosa, sastrawan Indonesia. Tingkat peradaban suatu bangsa diantaranya diukur dari berapa banyak orang yang membaca dan menulis di negeri itu. Dan jika kita membandingkan angka-angka ini ya, kondisi di kita ya, di bangsa ini ya memang sangat mengkhawatirkan ya, bahwa tingkat melek literasi kita ya termasuk selalu rekornya bukan dari atas ya, tapi rekor dari bawah, paling rendah. Dan ini sebagai catatan. Nah, ini pengalaman pribadi saya 20 tahun berkecimpung di dunia tulis menulis dan juga mendampingi ribuan para penulis yang sekarang karyanya sudah banyak banget, bahkan juga sudah sampai dapat penghargaan di tingkat regional ASEAN, dan banyak juga yang sudah bestseller karya-karyanya. Dan ini mereka mengawali dari kelas sederhana ini ya, kelas cerpen ya. Itu banyak bermetamorfosis ini kelas cerpen, dari kelas sekolah menulis cerpen, kelas menulis cerpen online, dan sampai kelas privat, dan nanti mungkin ada regenerasi berikutnya. Is only name, tapi itu juga ada update materinya ya. Tapi di sini saya akan sedikit membicarakan tentang mindset. Nah, ini kebanyakan sih teman-teman yang join di kelas online yang kami adakan oleh WR Academy itu nggak semuanya ya, tapi sebagian besar itu memang ada dorongan dari luar, bukan dari internal dia. Lihat temannya menang lomba, dia teman cerpennya dimuat, atau lihat sering mampir di beranda penulis idolanya dan banyak karya-karya dipublikasikan, dan mereka tergerak untuk, wow, kayaknya keren juga kalau aku bisa menerbitkan cerpenku di koran ini, atau cerpenku bisa lomba menulis yang keren ini, yang top ini. Kebanyakan sih sekedar ikut-ikutan saja ya. Apakah itu boleh nggak? Ya boleh, tapi ya biasanya hanya sekedar ingin tahu saja, ingin mencoba saja. Dan ini angka yang memang sih ini bukan angka yang fake, tapi mendekati inilah paling enggak. Dari 10 peserta, satu yang konsisten menulis dan satu yang betul-betul bisa menghasilkan karya yang hebat sebagai seorang penulis, terutama karya cerpen ya, dan karya-karya yang lain. 90% kemana? Mundur teratur, atau ya terlalu fragile ya, mentalnya terlalu fragile, gagal sekali dua kali, udah talak 3 dengan menulis. Berapa kali kirim, kok belum pernah dimuat juga, akhirnya menyerah. Ikut lomba, banyak sekali ikut lomba, tapi belum ada yang masuk nominasi pun nggak pernah, apalagi juara. Akhirnya mundur teratur. Dan banyak fase-fase krusial seperti ini memang harus dilalui.
Dan kebanyakan tidak tahan ya, tidak sabar mengikutinya dan maunya sih terburu-buru, pengen cepetan, bisa berhasil, bisa menghasilkan. Dan kadang-kadang cara yang seperti ini tidak tahan banting ya. Ini kembali ke pola pikirnya, menganggap bahwa menulis itu sesuatu ya, hobi, menyenangkan saja, mengalir saja, tidak betul-betul diseriusi, karya yang dihasilkan juga ala kadarnya, tidak betul-betul mengusahakan untuk menghasilkan karya yang benar-benar bisa jadi tolak ukur keberhasilan, karena karya itu ada standar-standarnya. Kalau ikut lomba level ini standarnya begini, level nasional itu standarnya akan lebih tinggi lagi. Tembus ke koran lokal standarnya segini, kalau ke koran nasional selevel Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia dan sebagainya, itu tentu standarnya akan lebih tinggi lagi, persaingannya akan lebih ketat lagi, dan itu perlu kita sadari. Dan untuk sampai ke sana kita harus benahi dulu pola pikir kita, anggapan-anggapan kita selama ini bahwa menulis ya menulis saja, menulis cerpen saja, habis itu dikirim, habis itu ikut lomba, habis itu nggak kayak gitu juga ya teman ya. Jadi perhatikan betul alur berpikirnya. Kalau kita ingin sekedar iseng, sekedar hobi, pola mindsetnya ya saya nulis cerpen sesuka hati saya, jadi cerpennya sudah saya baca, saya bilang ini oke, baik, sudah. Tapi kalau pola pikirnya kita ubah untuk mengirim ke koran, ke media online misalkan, atau platform menulis, itu kita naikkan standarnya. Ini cerpen ini kira-kira layak nggak dengan ini? Nggak mungkin cerpen yang semau kita kirim ke sana akan diterima, belum tentu. Kebanyakan ditolak. Jadi kita ikuti maunya koran ini apa, maunya media online ini apa, mau penerbit ini apa. Jadi kita bisa lihat dari karya-karya yang sudah mereka terbitkan. Dari situ kita belajar, oh standarnya ini kayak gini loh. Oh kalau mau kirim ke media ini seperti ini loh, syarat-syarat harus dipenuhi. Dan juga nggak semau kita, misalkan mereka mensyaratkan maksimal 1000 kata, nah kita kirim 2000 kata, cerpennya kepanjangan kan, sebagus apapun pasti nggak akan diterima, karena mereka cuma ngasih space maksimal 1000 kata, kita ikuti itu. Atau lomba, misalkan syaratnya itu minimal 500 kata, maksimalnya 1000 kata. Nah, kita ngirim 300 kata. Kira-kira masuk nominasi enggak? Dibaca Dewan Juri aja belum tentu, karena syarat administrasinya aja sudah enggak lolos. Atau kita nulis 1010 kata, atau 1010 kata, 10 kata aja lebihnya. Tapi enggak memenuhi syarat ketentuan lomba, ya seleksi awal kita sudah langsung gugur. Gimana kita berdoa siang malam supaya masuk nominasi kalau syarat itu tidak terpenuhi? Jadi pola pikirnya diubah ya. Kalau kita mengirim ke koran atau ikut lomba, kita harus ikut taat asas, taat peraturan, syarat ketentuannya kita harus patuhi. Jadi ini penting untuk disadari. Nah ini, mispersepsi dan kegalauan semacam ini memang seringnya berulang-ulang dari satu orang ke orang lain, kayak virus gitu ya, bisa menular. Padahal ini pola pikirnya, mindsetnya itu yang keliru di awal, menganggap bahwa ini sekedar hobi, sekedar kesenangan saja. Saya lakukan ya kalau sempat saya kerjakan, kalau nggak sempat ya saya tinggalkan. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mau jadi penulis profesional, apalagi ingin nyemplung 100% di sini, kita harus arahkan bahwa saya menulis ini sama seperti saya bekerja. Kalau saya bekerja asal-asalan, gimana responnya bos? Bagaimana respon atasan? Gimana respon HRD? Pasti kita kena tegur. SP1, SP2, sampai SP3. Dan nganggur ujung-ujungnya. Jadi perusahaan saja ada aturannya. Di dunia ini juga ada aturan. Dan itu adalah profesi. Menulis itu adalah profesi, apapun bidangnya. Mau nulis cerpen kah, mau nulis novel kah, buku, skenario, skrip. Sekarang lagi tren juga skrip MTV ya. Dan seterusnya. Ya silakan. Atau yang mau jadi penulis di koran-koran sebagai jurnalis, ya boleh saja. Itu profesi ya. Nah ini, dan kebanyakan juga, mungkin kita juga pernah beranggapan sama seperti ini. Apa itu? Bahwa menganggap bahwa menulis itu suatu yang sia-sia, nothing, gak ada apa-apa, sudah hiburan, sudah hobi, sudah suka-suka saja. Ini perlu diluruskan. Kalau teman-teman masih menganggap seperti ini, ya teman-teman karyanya akan mengikuti apa yang teman-teman pikirkan. Menganggap bahwa
Menulis sekedar menulis cerpen saja. Setelah selesai ya sudah. Mau seperti apa kualitasnya nggak mikir. Mau bagus atau nggak ngurus. Selesai cerpennya dibaca enak, seneng, bagus ya sudah. Terus dikirim ke koran, kirim ikut lomba dan berharap menang. Ya nggak bisa kayak gitu. Pola pikirnya harus diatur. Kalau kita ingin terjun ke dunia ini, kita harus benahi dulu cara pandang kita bahwa ini adalah sebuah pekerjaan dan ini adalah sebuah karya seni. Menulis itu termasuk karya seni ya. Karya kreativitas yang berkaitan dengan seni, ada unsur keindahannya dan juga harus dipatuhi patokan-patokan ini, norma-norma dari karya-karya yang bagus itu seperti apa, dan juga taat asas. Dan ada peraturan harus dipenuhi dong. Aturan-aturan normatif yang tertulis seperti di lomba kan ada syarat ketentuan, ikuti. Kecuali nggak ada syarat ketentuannya, bebas suka-suka kita ya silakan. Tapi harus taat itu. Kalau ke koran juga kayak gitu. Kalau dikirim ke penerbit juga seperti itu. Kita harus taat asas, taat aturan. Itu bagian dari mindset loh. Jadi itu harus tekankan. Saya kirim ke penerbit, berarti saingan saya bukan satu orang, dua orang, bisa puluhan, bisa ratusan naskah. Dan itu redaktur harus memilih yang betul-betul sesuai dengan kepentingan si penerbit tersebut dan sesuai dengan segmen pembaca mereka dan bagus. Secara penjualan ini bagus. Karena apa? Karena mereka itu menerbitkan buku bukan sukarela, bukan sosial. Mereka menerbitkan buku itu biayanya besar untuk promosi buku juga besar. Dan lalu mereka menerbitkan karya yang asal-asalan, yang biasa-biasa saja. Kira-kira secara logikanya gimana? Mau nggak? Ya pasti nggak, pasti akan seleksi. Dan juga penulis-penulis beken plus nama kok bisa cepat banget mereka karyanya meledak, dikirim langsung di ACC, langsung diterima. Itu ketika mereka sudah sampai di top level. Kalau teman-teman masih di bawah, kalau teman-teman melihat CV mereka waktu mereka berproses di bawah, itu mereka juga sama seperti kita, ngirim karya, diterbitkan sendiri atau kirim ke penerbit mayor dan sering ditolak karena menganggap ini siapa, ini karyanya gimana, belum teruji. Nah ketika sudah ada karyanya dan terus bestseller, terus banyak respon positifnya, nah untuk karya kedua, ketiga seterusnya sangat mudah. Malah dikejar-kejar sama penerbit, kapan lagi ini nulis lagi, ayo nulis lagi, malah terus dikompori oleh penerbit. Karena apa? Karena mereka melihat segmen pasarnya lagi bagus, lagi in, lagi tren, lagi viral, dan mereka akan kejar penulisnya. Kalau kita yang belum siapa-siapa, ya kita harus benahi pola pikir kita. Kita nggak bisa suka-suka kita ngirim ke penerbit random lah kemana yang nggak jelas, terus berharap karya kita diterima. Jangan seperti itu. Kita harus memikirkan hal-hal ini ya, dan ada impact-nya. Impact positifnya ada, impact negatifnya juga ada. Impact positifnya karena kita dipublikasikan dan kita dapat imbalan royalti ya, atau bagi hasil penjualan buku dan sejenisnya, dan itu hak kita, dan kita akan dapat penghasilan dari situ. It's okay. Dan juga kita jadi terkenal. Karya-karya kita dipublis banyak, diekspos secara massal melalui promosi-promosi. It's okay, kita akan jadi terkenal. Dan juga ada sisi lain, ya kita harus menyiapkan juga sisi lainnya ini. Kalau kita sudah jadi penulis, kita harus konsisten dong berkarya. Sudah bagus novel pertamanya dan ikuti novel kedua atau buku kedua, yang kualitasnya harus dijaga. Semestinya harus lebih baik lagi. Ini pola pikir juga, mindset ya. Kalau saya sudah diterbitkan ternyata bestseller, laku, nanti novel kedua kan gampang, jadi saya bikinnya suka-suka saya saja. Nggak bisa gitu juga ya logikanya, nggak boleh. Harus ditingkatkan, harus dijaga kualitasnya. Kita harus berlatih terus, jangan cepat puas. Begitu juga ketika novel pertamanya sudah selesai, diterbitkan, alhamdulillah ACC, ternyata nggak bagus penjualannya, responnya nggak begitu positif. Ada laku tapi nggak banyak. Gimana respon kita, mindset kita? Kita harus mengaca diri, berarti karya ini jalannya udah membuka jalan saya untuk terjun ke dunia penulisan sebagai penulis, tapi saya harus tingkatkan lagi karya saya harus berlatih lagi, saya harus belajar lagi, saya harus ikut kelas lagi, saya harus ikut workshop lagi, saya harus diskusi lagi sama penulis-penulis senior, saya harus ikut komunitas dan sebagainya untuk mengupgrade skill. Itu idealnya mindset seorang penulis. Jangan langsung cepat putus asa, karya saya ditolak, saya ternyata nggak bakat ini jadi penulis terkenal. Ya sudahlah, nggak boleh seperti itu, harus dikembangkan. Dan juga saya pernah mengalami fase ini. Karya saya udah banyak, ada puluhan diterbitkan, akhirnya saya stagnan, mandek. Sudahlah, saya udah merasa hebat. Nah ini penyakit ya, saya nggak mau belajar lagi.
apa? Susah lagi saya seperti menitis dari awal lagi ketika saya harus mengirim buku-buku karya saya ke penerbit-penerbit, dan ini harus dijaga, dan kesalahan ini jangan sampai terulang lagi ya sama teman-teman. Ini harus betul-betul diperhatikan. Jadi itu menulis itu ini juga banyak yang harus diluruskan ya. Menulis itu skill ya teman-teman. Skill sama seperti kita spek dalam bahasa asing, maksudnya kita spek belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Korea atau bahasa Mandarin. Itu adalah skill. Kita nggak tahu itu awalnya, terus kita ingin tahu, terus kita belajar, berlatih, jadi mahir. Nah, menulis juga seperti itu, karena menulis itu adalah bagian satu dari 4 skill dasar komunikasi. Pertama itu berbicara ya, ngomong, terus berbahasa ini ya berbahasa asing, terus menulis, terus yang keempat mendengarkan. Jadi pada satu salah satunya menulis. Ini adalah skill yang bisa diasah, dikembangkan, dan bisa sampai ke level master. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, yang ini saya nggak bakat nulis, nggak ada hubungannya bakat is hanya pemicu. Profesi yang betul-betul membutuhkan bakat menurut saya ya, dan itu tidak bisa dibikin-bikin adalah penyanyi. Karena kalau suaranya sudah cempreng kayak saya atau ngebassnya nggak karuan, falsnya nggak ketolongan, itu susah untuk berharap jadi penyanyi terkenal. Jadi menyanyi itu bakat, oke, bakat. Yang lain saya rasa butuh skill dan latihan. Ini ada hukum 10.000 kali. Jika teman-teman berlatih 10.000 kali dalam satu profesi, maka teman-teman akan jadi master di situ. Menulis juga seperti itu. Coba teman menulis latihan sampai 10.000 kali, teman-teman pasti akan jadi master. Kita mau nggak atau nggak? Nah, ini mindsetnya harus diluruskan sini ya. Jadi kalau ada anggapan-anggapan yang gitu ya sudah, biarkan saja. Bahwa skill menulis itu memang butuh diasah. Pandangan negatif dan sebagainya ya is okay. Jadi jangan cepat puas, jangan melupakan hak-hak kita. Kita ini manusia ya, hak sosial, hak keluarga. Kalau kita kepala keluarga atau bagian tanggung jawab kita harus tunaikan juga. Yang menulis saja. Dan itu sebagai penunjang kita untuk berkarya lebih hebat lagi. Oke. Nah ini teman-teman bisa baca di slide ya. Nah ini. Nah oke. Ini ada quote dari Mbak Delstari. Pada akhirnya menulis adalah proses belajar yang tak pernah usai. Dan itu jugalah yang membuat menulis begitu memikat. Penulis Supernova ya. Nah ini, yang pertama, menulis itu sepenuhnya karena bakat talenta. Ini udah saya bahas, nggak ada ditolak ya. Nggak ada itu, berbakat harus diasah, dipelajari. Tidak pede dan takut dikritik orang lain ketika membaca tulisannya. Nanti pasti mereka bilang ini jelek, ini nggak bakal dimuat, nggak mungkin menang, nggak pantas dibukukan dan seterusnya. Nah ini kok ceritanya nggak jelas dan seterusnya. Itu hanya ilusi kita saja, dan itu belum tentu terjadi loh teman-teman. Jadi kita harus positive thinking dengan apa yang karya kita tulis itu, dan seleksi atau komentator yang paling baik untuk sebuah karya ini menurut saya ya, coba kirim ke redaksi. Kalau ternyata dimuat berarti itu udah bagus sesuai dengan standar mereka. Kalau belum dimuat ya berarti kita harus belajar lagi, meningkatkan lagi kemampuan menulisnya. Oke. Usahakan ya, kalau memang dia tuh suka, ini kita kan seneng. Ada senior, ini bang tolong dikoreksi. Ternyata dia pedes banget omongannya atau kritikannya, dan itu bisa bikin kita down. Ya gak usah minta pendapat ke dia. Coba minta pendapat ke orang-orang yang netral, yang betul-betul mempunyai ilmunya dan juga santun ya. Karena kritikan itu bagi penulis pemula itu bisa pisau bermata dua ya, bisa positif, bisa negatif juga. Jadi ya pandai-pandai kita ya. Nomor 3, menulis itu hanya sebatas hobi untuk kesenangan pribadi. Ini udah pernah saya singgung. Kalau menganggap seperti itu boleh-boleh aja. Ini saya sedang hobi aja nih Bang Jo. Saya nggak mau terlalu deep, terlalu mendalam lah. Saya udah dapat ini udah syukur. Ya nggak ada ekspektasi yang terlalu muluk-muluk. Ya boleh saja.
Tapi kalau teman-teman ingin serius menekuni dunia ini, jangan anggap itu hanya sebatas hobi, tapi ditekuni betul-betul, harus ikuti kaidah-kaidahnya, standar-standar karya yang baik itu seperti apa, dan belajar mengarahkan karya teman-teman ke sana, gitu ya. Menulis itu tidak bisa dijadikan sandaran nafkah. Siapa bilang, ini banyak banget sekarang penulis-penulis top, anak-anak muda yang umurnya baru 12-an, dan malah masih ada belasan tahun, dan sudah menikmati hasil dari kerja kerasnya sebagai seorang penulis. It's okay. Kapanpun kamu start, bagaimana kalau sudah start 50 tahun? It's okay. 60 tahun? It's okay. Banyak kok yang bisa sampai ke umur-umur sebegitu, apalagi yang sudah senior-senior, yang sudah pensiunan, banyak waktu untuk menulis, banyak pengalaman hidup yang bisa ditulis. Nah, cara menulisnya gimana? Ya belajar ya bapak-bapak, ibu-ibu, belajar ke orang yang ini, ikuti kelas-kelas, bisa online atau offline, baca buku panduan menulis, berlatih menulis itu yang terpenting, dan beranikan untuk minta saran komentar dari redaktur koran. Caranya gimana? Ya kirim ke koran itu. Atau ikutkan lomba. Kalau lulus, masuk nominasi, berarti karya kita sudah baik, sudah memenuhi standar kelayakan di lomba itu. Nah, kalau menang itu bonusnya. Kalau belum menang, berarti kita harus ambil pola dari cerpen yang sudah masuk nominasi atau pernah tembus ke koran, terus ambil polanya, dan nanti tinggal diadopsi di karya-karya kita selanjutnya. Jadi pakem, nah nanti itu akan menjadi pakem kita, style kita, gaya kita, gitu ya. Jadi nggak harus bikin lagi yang aneh-aneh. Itu aja. Konservatif, ilmu saya ini konservatif. Kalau sudah pernah dimuat pakemnya kayak gini, ya sudah ikuti pakem itu, pakem kita, dan suatu saat orang akan kenal kita dari karya kita itu. Tapi kita masih mau sebagian kan mau nge-explore ini Bang Jo, saya mau bikin cerpen yang surrealis, realis, abstrak dan sebagainya, silakan. Mana ketemu enaknya nanti ya itu ambil, tekuni itu. Karena sekarang persaingan banyak banget ya, nggak bisa terhitung jumlah persaingannya. Jadi kita harus menonjolkan kekhasan kita. Nah, kekhasan kita dari situ diuji ya. Kalau pernah bikin pola cerpen kayak gini, kirim ke koran A tembus, kirim ke koran B tembus, kirim ke lomba tembus, masuk nominasi bahkan menang. Berarti itu pola kita, dipatenkan saja itu ya, nggak usah dirubah-rubah terlalu ekstrim. Ikuti pola itu. Dan saya udah kasih saran ini ke banyak teman-teman, dan mereka jadi khasnya mereka, dan style mereka itu, dan itu jadi khas mereka. Dan kalau udah ketemu itu ya enak, redaksi akan tahu, oh ini penulis A ini, oh si Anu ini penulisnya. Dari karya-karya mereka udah langsung bisa ketebak ini karya siapa. Oke, demikian. Jangan sungkan untuk belajar, jangan menganggap diri kita udah hebat dan luar biasa. Kita belum, masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Oke, kita bisa ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih sudah nonton. Mengungkapkan banyak hal, tapi ini kan durasi, dan video ini juga masih banyak ya. Step awal. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih ya sudah menyimak video ini. Mohon support dan dukungannya supaya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan silakan like, comment, dan share jika ini bermanfaat, membantu teman-teman dan juga teman-temannya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.